Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Giapriana Awaludin dari program studi Teknik Biosistem dengan NIM 120310048. Saya dari TPB 15. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya UAS perangkat komputer dan software. Nah, di sini tujuannya itu adalah membuat program flowchart dan C++. Nah, eee dengan pilihan 4 mata kuliah, yaitu fisika, kimia, matematika, dan biologi. Namun di sini saya memiliki 2 eee, pilihan saya, yaitu kimia dan matematika. Nah, di sini ada judul program dan latar belakang. Yang pertama, judul program yang saya ambil adalah senyawa hidrokarbon untuk mata kuliah kimia dan bangun ruang limas untuk mata kuliah matematika. Nah, untuk latar belakang sendiri, kenapa saya mengambil mata kuliah kimia, karena dalam program studi teknik biosistem ini dan nantinya bakal belajar tentang ilmu tanah. Nah, ilmu tanah sendiri memiliki senyawa hidrokarbon, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Nah, tahu kan untuk hidrokarbon itu memiliki dua senyawa, yaitu senyawa karbon dan senyawa hidrogen. Nah, di sini memiliki 3 rumus yang berbeda dari alkana, alkena, dan alkuna. Untuk alkana sendiri yaitu CnH2n ditambah 2. Sedangkan untuk alkena yaitu CnH2n. Dan untuk rumus alkuna yaitu CnH2n dikurang 2. Seperti itu. Dan langsung untuk mata kuliah yang kedua yaitu adalah matematika. Nah, sebenarnya di sini, saya membuat sebuah program ini untuk mempermudah menghitung volume bangun ruang, kayak seperti limas, limas segitiga dan limas segi empat. Nah, dan membuat kalkulator sederhana untuk menghitung bangun ruang, serta, hasil yang didapatkan atau angka yang dihasilkan itu adalah akurat. Nah, rumusnya kan saya mengambil rumus 5 segitiga dan rumus 5 segi 4 di sini. Nah, untuk, rumus 5 segitiga sendiri sebenarnya sama, V sama dengan sepertiga dikali luas alas kali tinggi. Namun yang membedakannya adalah untuk si luas alasnya. Untuk si luas alas yang 5 segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Sedangkan untuk, 5 segi 4 untuk luas alasnya adalah sisi dikali sisi. Oke, langsung kita praktikkan kepada, flowchart atau presentasi kepada si flowchart-nya. Nah, untuk yang pertama adalah, judul hidrokarbon, senyawa hidrokarbon di sini. Nah, yang pertama, deklarasikan variabel X dan Y bertipe data integer untuk menentukan banyaknya percobaan yang ingin dilakukan. Nah, di sini. Masukkan banyaknya percobaan. Nah, habis itu, input variabel X. Nah, setelah X diketahui, kita deklarasikan kembali variabel bertipe data integer dalam bentuk array. Dalam bentuk array yaitu N dan M di sini. Nah, setelah deklarasi N dan M, kita lanjut ke perulangan for untuk mengisi nilai indeks array pada setiap variabel. Nah, di sini. Kita masuk ke for. Nah, di sini variabel yang dilakukan adalah I dan untuk nilai awal adalah 0 dan untuk nilai akhir adalah X dikurangi 1. Kenapa? Karena di sini nilai awal perulangan atau I adalah 0 dengan batas akhir I kurang dari X. Hal ini karena indeks array selalu mulai dari 0 dan diakhiri dengan panjang array dikurang 1 atau X itu sendiri, seperti itu yang ini. Oke. Setelah itu di sini masuk ke perulangan yang pertama. Nah, di sini untuk mencari data unsur ke sekian untuk outputnya I plus 1. Nah, habis itu langsung input N indeks pada I dan input M indeks pada I. Seperti itu. Nah, di sini sendiri kenapa saya ngambil N? Karena di sini itu untuk senyawa si karbon dan si M pada indeks X itu untuk mencari oh ya benar. Dan untuk si M-nya itu untuk si H-nya. Nah, seperti itu. Untuk
yang selanjutnya, karena kita udah mencari unsur-unsur di sini, untuk mencari, apa sih namanya, untuk mencari si unsur ini, ya percobaan unsur itu ya. Nah, langsung ke perulangan yang kedua di sini. Nah, sama perulangan yang kedua. Nah, perulangan yang kedua di sini, nilai bentar, setelah pengisian data dimulai untuk n indeks X1 dan n pada indeks X1. Nah, lanjut ke perulangan kedua. Nah, lanjut ke ulangan yang kedua, yang bertujuan untuk memproses atau mengeluarkan hasil dari si programnya sendiri, seperti itu. Nah, di sini, kita masukkan, setelah itu, di sini kita masukkan, percabangan dengan kondisi N indeks pada I dikali 2 ditambah 2 sama dengan M. Jika benar, maka hasil dari indeksnya di sini akan mengeluarkan unsur-unsur senyawa hidrokarbon. Dan dengan keterangan bahwa si senyawa hidrokarbon itu adalah alkana. Nah, jika tidak sesuai, kita kembali kepada kondisi di mana si N pada indeks I kali 2 sama dengan M pada indeks I. Nah, jika benar, maka akan mengeluarkan unsur-unsur senyawa hidrokarbon, seperti itu. Dan, dengan diberikan keterangan bahwa si unsur tersebut adalah alkena. Dan jika tidak sesuai, maka, dengan kondisi indeks N, indeks pada I dikali 2 dikurang 2 sama dengan M. Nah, jika benar, maka, senyawa unsur akan tertampil, yaitu, senyawa unsurnya akan tertampil dan, diberikan keterangan, yaitu, bahwa si unsur tersebut adalah alkuna. Dan jika tidak benar, maka tetap si unsurnya akan tertampil, si unsurnya tidak akan tertampil, namun, dengan keterangan tidak termasuk ke dalam senyawa hidrokarbon. Nah nah, sampai situ saja flowchart-nya. Nah, kita coba ya, sebentar. Nah, di sini ya, misal masukkan banyaknya percobaan, kita melakukan 4, oke, 4 ya, masukkan C, misalnya C1H, C1 masukkan H4. Oke, kan di sini, kita melakukan 4 kali percobaan gitu kan. Nah, kita masukkan unsur yang kedua. Oke, unsur yang kedua misalnya C2H4. Unsur yang ketiga adalah C2H6. Oke, enter. Dan yang keempat adalah C2H3. Oke. Nah, di sini dengan keterangan bahwa unsur 1 adalah C1H4 adalah alkana. Di sini CH4 ya, adalah alkana. Dan unsur yang kedua adalah C2H4 adalah alkena. Dan unsur yang ketiga adalah C2H6 adalah dengan keterangan alkana. Dan unsur yang keempat, walaupun unsurnya ada di sini C2H3, maksudnya senyawanya ada di sini, namun tidak termasuk ke dalam senyawa hidrokarbon, seperti itu. Nah, kan flowchart sudah selesai, kita aplikasikan kepada si programnya, kepada si program ya. Sebentar. Oke. Yang pertama, di sini include IOStream. Nah, include IOStream ini sebagai header. Nah, setelah itu, di sini, kenapa saya masukkan ini, karena sebagai keterangan saja, sebagai keterangan, agar si, penguji itu, tahu nih, agar lebih mudah dan tahu bahwa rumus alkana, alkena, dan alkuna itu seperti ini, seperti itu, oke. Nah, yang pertama itu nah ini, deklarasikan variabel X, bertipe data integer, seperti itu. Nah, untuk menentukan banyaknya percobaan yang ingin dilakukan, seperti itu. Habis itu,
Habis itu kita masukkan, input variabel X ya, ini, input input variabel X. Nah, setelah X diketahui, kita deklarasikan kembali variabel bertipe data integer dalam bentuk array yang, array. Nah, di sini n pada indeks X dan m pada indeks X gitu ya. Nah, langsung kita menuju ke perulangan. Perulangan di sini kita deklarasikan kembali ya, oh maaf, untuk si for sendiri di sini kita masuk ke perulangan yang pertama ya. Nah, di sini, sama sebenarnya dengan flowchart yang tadi. Nah, di sini, untuk menentukan n pada indeks I dan m pada indeks I. Nah, di sini itu untuk apa ya, nah, di sini tuh keterangan pada si karbon dan hidrogen ya. Ini karbon dan ini hidrogen, gitu. Seperti itu. Nah, langsung pada, langsung pada perulangan yang kedua. Nah, langsung pada si perulangan yang kedua. Yang perulangan kedua ini bertujuan untuk apa ya tadi, seperti flowchart yang bertujuan untuk, memproses atau mengeluarkan si program yang tadi gitu kan. Program yang tadi yang udah dibuat di atas yang perulangan yang pertama ini gitu. Nah, di sini kita masukkan percabangan. Nah, bagian sini percabangan if. Nah, yang pertama if yang pertama jika n indeks I dikali 2 ditambah 2 sama dengan M pada indeks I, maka akan tertampil unsurnya di sini nih. Akan tertampil hasil unsurnya di sini. Nah, si ini tuh akan tertampil unsurnya di sini. Akan tertampil unsurnya dan diberikan keterangan bahwa dia itu adalah alkana. Nah, langsungnya di sini jika sesuai dan jika kalau tidak sesuai kita masuk ke else if atau else if di mana kondisi n pada indeks I dikali 2 sama dengan m indeks pada I gitu. Nah, jika benar maka si unsur akan keluar di sini. C-nya berapa, H-nya berapa, dan akan diberikan keterangan bahwa dia itu adalah alkena. Sedangkan jika tidak sesuai, kita kembali ke else if di sini. Nah, dengan kondisi n pada indeks I dikali 2 dikurang 2 sama dengan M pada indeks I. Nah, habis itu jika benar maka si unsurnya akan keluar C-nya berapa, H-nya berapa. Dengan keterangan bahwa dia itu adalah alkuna. Sedangkan jika tidak sesuai, nah di sini kita akan block else di sini. Nah, unsurnya akan tetap keluar, dan nah di sini tidak termasuk ke dalam senyawa hidrokarbon dengan keterangannya seperti itu. Kita mulai ya. Nah, kita coba programnya. Ini kayak masukkan banyaknya percobaan. Oke, kita masukkan 4 ya, seperti tadi. Oke, misalnya masukkan C2H4. Bentar. C. Oke. H-nya adalah misalnya 4. Oke. Data unsur yang kedua, misalnya si C itu adalah 1, H-nya itu adalah 4. Oke. Nah, misalnya C-nya 2, H-nya itu 2. Oke. Dan yang selanjutnya adalah unsur yang keempat, C-nya 2, H-nya itu 3 gitu kan. Nah, di sini keluar nih hasilnya. Pada unsur keterangannya adalah unsur yang ke-1 C2H4 adalah alkena. Nah, di sini kan udah dimasukin nih. C2H4 dengan keterangan adalah alkena. Unsur yang kedua adalah C1H4 adalah alkana. Nah, di sini CH4 ya dalam pembacaannya pada mata kuliah kimia ini. Nah, unsur yang ketiga adalah C2H2 adalah alkuna. Di sini kalau di sini C2H2 dengan rumus tadi yang sudah disebutkan. Nah, yang keempat adalah C2H3 tidak termasuk ke dalam senyawa hidrokarbon. Nah, ini ya hasil dari program yang tadi. Yang kedua di sini kita membahas tentang matematika yang tadi kan. Jadi program di sini tentang bangun ruang, menghitung volume bangun ruang
5 segi 3 dan 5 segi 4. Nah, yang pertama yaitu adalah deklarasikan variabel X dan Y bertipe data integer. Nah, si X di sini itu adalah untuk memasukkan banyaknya data, dan untuk si Y itu untuk perulangannya. Nah, di sini input variabel X, setelah X diketahui, kita deklarasikan kembali variabel bertipe data float dalam bentuk array, yaitu, nah di sini kan dalam bentuk float, real array sisi alas pada indeks X, tinggi 5 pada indeks X, tinggi segitiga pada indeks X, alas segitiga pada indeks X, luas alas, dan volume. Nah, habis itu langsung masih float, yaitu tentang integer array, cari untuk mencarinya gitu. Nah, habis itu kita menggunakan perulangan. Nah, kita lanjut ke perulangan for untuk mengisi nilai indeks array pada setiap variabelnya. Nah, masih sama di sini variabelnya itu adalah 1, terus nilai awalnya itu 0 dan nilai akhirnya itu X min 1, karena untuk array ini memang diawali dengan angka 0 atau ya angka 0 dan diakhiri dengan panjang array min 1 gitu, atau panjang array dikurangi 1 atau pada X yang ini nih. Habis itu langsung di sini input cari pada indeks I. Nah, di sini itu misalnya output pilihan volume 5 yang dicari 1 atau 2 misalnya. Kalau memilih 1 itu berarti yang dicari adalah alas maksudnya yang dicari adalah 5 segi 3. Nih, kan misalnya di sini nih. Langsung masukkan input alas segitiga pada indeks I, terus input tinggi segitiga pada indeks I, dan input tinggi 5 pada indeks I. Nah, jika udah mengisi, maka akan menghasilkan luas alas pada indeks I sama dengan alas segitiga pada indeks I dikali tinggi segitiga pada indeks I, dibagi 2. Nah, di sini itu adalah luas alas pada alas segitiga. Nih, kan di sini ada alas segitiga kan. Terus tuh jika misalnya memilih 2. Nah, jika memilih 2 di sini dengan kondisi cari pada indeks I sama dengan 2. Nah, jika misalnya memilih 2, maka yang bisa dimasukkan adalah input sisi alas pada indeks I dan memasukkan input tinggi 5 pada indeks I. Nah, habis itu langsung di sini masuk ke luas alasnya. Nah, berarti ya masuk ke luas alasnya menggunakan assign. Nah, luas alas pada indeks I sama dengan sisi alas pada indeks I dikalikan sisi alas pada indeks I. Jadi di sini kalau luas alas pada 5 segi 4 itu sisi kali sisi. Nah, jika misalnya kita kan memilih 1 bisa nih, atau memilih 2 bisa. Nah, tiba-tiba memilih 3, maka akan mendapatkan keterangan pilihan tidak sesuai, karena kan di sini cuma 1 dan 2. Nah, selesai, habis ini langsung masuk perulangan yang kedua. Nah, perulangan yang kedua di sini sama seperti perulangan pertama. Nah, untuk nilai awalnya 0 dan nilai akhirnya X min 1. Nah, variabelnya itu adalah I. Nah, langsung ya ke sini kita assign volume. Kan di sini kalau misalnya tadi memilih 1 dan memilih 2 kan. Nah, kalau memilih 1, maka hasil yang ditentukan bentar. Sebelumnya di sini ada rumusnya juga, volume ya. Volume pada indeks I sama dengan luas alas pada indeks I dikali 5 pada indeks I, tinggi 5 pada indeks I dibagi 3. Nah, rumusnya itu kan sepertiga luas alas dikali tinggi gitu kan. Nah, jika kita milih 1, nah langsung masuk ke hasil dari si volume 5 segitiga. Nah, terus kalau misalnya kita memilih 2, maka si outputnya itu maksudnya di sini akan dihasilkan volume 5 segi 4 gitu. Jadi akan berbarengan sih itu si
hasilnya itu. Jadi langsung mencari si volume 5 segi 3 dan volume 5 segi 4 gitu. Nah, jika tidak sesuai, maka percobaan tidak dapat dihitung gitu. Di sini. Nah, sudah selesai, kita masuk ke run. Oke, masukkan banyaknya percobaan. Misalnya 2 kan. Oke. Pilih volume 5 yang dicari. Nah, 1 atau 2. 1 itu berarti 5 segi 3 dan 2 itu 5 segi 4. Misalnya cari 1. Oke, alas segitiganya itu berapa? Alas segitiga misalnya 4. Tinggi segitiga itu misalnya 7. Tinggi limasnya itu adalah misalnya 3. Oke. Nah, pilih volume limas yang dicari. Nah, volume limas yang dicarinya itu 1 atau 2, volume 5 segitiga atau volume 5 segi 4. Misalnya milih 1. Oke. Alas segitiganya adalah 3. Tinggi segitiganya adalah 4. Tinggi limasnya adalah 6. Oke. Volume 5 segitiga adalah 14. Volume 5 segitiga adalah 12. Oke. Sudah ya. Ini tuh dua-duanya volume 5 segitiga dan volume 5 segi 3. Oke. Selesai. Oke. Dan selanjutnya kita masuk ke programnya ya. Kita masuk ke programnya. Oke. Nah, di sini. Nah, untuk yang pertama itu include IOStream. Nah, include IOStream ini sebagai header ya. Nah, untuk ini itu yang deklarasi integer X. Nah, untuk yang ini itu untuk sebagai keterangan aja. Jadi misalnya agar si penguji itu paham, oh ini yang dicari 5 segi 3 dan 5 segi 4 gitu. Nah, yang pertama deklarasikan variabel X. Variabel X bertipe integer untuk menentukan banyaknya percobaan yang ingin dilakukan. Terus habis itu input variabel X. Nah, ini input variabel X untuk mencari. Setelah X diketahui, kita deklarasikan kembali variabel bertipe data float dalam bentuk array, yaitu nih, yang ini nih. Oke. Nah, di sini kan sisi alas, tinggi 5, tinggi segitiga, alas segitiga, luas alas, sama volume. Nah, tinggal kita deklarasikan kembali, cari pada indeks X gitu kan. Terus habis itu kita langsung menuju ke perulangan yang pertama. Nah, perulangan yang pertama kita masukkan perulangan yang pertama itu mengisi nilai indeks array pada setiap variabelnya. Lalu input cari. Nah, ini nih, input cari. Oke, misalnya jika cari pada indeks I sama dengan 1, maka yang akan dihasilkan adalah ini. Masukkan yang akan dicari itu alas segitiganya. Nih, misalnya kayak gini. Masukkan alas 5 segitiga, masukkan tinggi segitiga, terus sama masukkan tinggi 5 segitiga. Tinggi 5 pada indeks I gitu kan. Nah, mencari luas alasnya. Nah, jika misalnya memilih 2, else if jika memilih 2, maka yang akan dimasukkan itu adalah untuk mencari sisi alasnya gitu kan. Untuk mencari sisi alas, maksudnya untuk mencari luas alas 5 segi 4 gitu kan di sini. 5 segi 4. Masukkan sisi alas 5 segi 4, masukkan tinggi 5 segi 4. Nah, ntar akan ketemu hasilnya. Dan jika tidak sesuai, maka pilihan itu tidak. Dan jika tidak sesuai, kita akan blok else dan terdapat muncul keterangan pilihan tidak sesuai seperti itu. Nah, di sini langsung pengulangan yang kedua. Nah, di sini yang dicari adalah volume pada indeks I sama dengan luas alas pada indeks I dikali tinggi 5 pada indeks I dibagi 3. Nah, sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, jika memilih 1, maka yang dicari adalah volume 5 segitiga.
Nah, sini ya, dalam bentuk sentimeter pangkat 3. Maksudnya dalam bentuk sentimeter kubik. Terus tuh, jika memilih selain satu, nah jika selain satu, misalnya 2, maka else if gitu kan. Itu untuk mencari volume 5 segi 4 gitu. Nah, jika misalnya lebih dari 2 si angka yang dimasukkan, maka akan blok else, yaitu akan keluar keterangan percobaan tidak dapat dihitung, seperti itu. Oke, kita masuk, kita run ya, kita coba. Oke. Nah, ini tuh yang tadi ya, sebagai keterangan aja gitu kan. Masukkan banyak percobaan, misalnya 3. Oke, 3 ya. Pilih volume yang dicari, 1 atau 2, misalnya 2. Berarti kalau 2 itu untuk mencari segi alas dari segi 4. Oke, masukkan sisi alas 5 segi 4, misalnya 4. Masukkan tinggi 5 segi 4, pakai 6. Nah, pilih volume 5, ini yang kedua ya. Pilih volume 5 yang dicari, misalnya 1. Masukkan alas 5 segitiga. Oke. Masukkan tinggi segitiga, ya, 6,7. Masukkan tinggi 5 segitiga, 7,9. Oke. Maaf, di sini 7,79 ya, terlalu tinggi. Oke, pilih volume 5 yang dicari. Misalnya kita milih 3 gitu kan, yang nggak sesuai gitu. Nah, di sini langsung ada keterangannya. Berarti volume 5 segi 4 adalah 32 cm kubik dan volume 5 segitiga adalah 441,83 cm kubik. Nah, di sini yang ketiga adalah karena kita memilihnya 3, di sini 3, maka keterangan yang dihasilkan adalah percobaan tidak dapat dihitung. Oke, ini hasil presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon maaf bila kepanjangan. Saya masih belajar. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.